Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para penyimak video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih untuk meluangkan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran materi beton bertulang. Ini masuk ke dalam submateri dari mata kuliah struktur beton dan baja. Oke, kita mulai saja. Pada sebelumnya kita membahas tentang material beton, ya, dan sifat-sifat mekanis beton. Oke, pada pertemuan ini kita akan mulai merambah ke material lain, ya, yaitu material besi atau baja. Dalam beton bertulang, ya, dibutuhkan material besi, ya, yang menjadi pendukung beton, ya, untuk menahan gaya tarik. Yang kita ketahui bahwa beton memiliki kekuatan yang rendah terhadap gaya tarik. Makanya material beton selalu, maksud saya pada pekerjaan tertentu ditambah tulangan baja di dalamnya. Oke, nah, tulangan beton, ya, yang sering dipakai berbentuk silinder atau berbentuk tabung. Bentuk tabung dengan ukuran paling kecil diameter 6 dan paling besar diameter 24 mm. Ya. Oke. Secara umum di Indonesia ada dua jenis tulangan, ya, yaitu tulangan polos dan tulangan ulir atau sirip. Nah, tulangan polos, ya, termasuk kategori tulangan untuk baja lunak, dan tulangan ulir atau sirip, ya, untuk baja yang keras. Ini kita lihat di grafiknya. Nah, kita lihat ada dua buah grafik. Ya, yang bawah ini adalah grafik baja lunak, yang atas adalah grafik baja keras. Oke, nah, kita baca grafiknya. Ini adalah tegangan yang terjadi, ya. Ini dengan arah Y adalah tegangan yang terjadi. Nah, sedangkan arah X adalah regangan atau perubahan volume yang terjadi. Kita lihat dulu di tulangan baja lunak, ya, tulangan baja lunak, ya, semakin tinggi tegangan, ya, pada momen tertentu regangan yang terjadi bertambah secara linear. Ya, oke. Nah, secara linear ini mencapai puncaknya, dan apabila tegangannya itu terus ditambah, maka regangan yang terjadi untuk selanjutnya berbentuk parabola sebelum akhirnya putus. Ya. Sedangkan untuk baja keras, ya, ketika kita beri tegangan pada momen tertentu dia akan linearnya lebih panjang, ya, lalu membentuk garis lurus gradual sebelum akhirnya membentuk parabola, lalu akhirnya putus. Semakin besar nilai Fy, semakin kecil pula nilai E. Ini simbol E ini epsilon, ya.
epsilon, yaitu epsilon itu adalah regangan yang terjadi. Semakin besar nilai Fy, tegangan yang terjadi semakin kecil. Nah, karena baja yang semakin baja keras sifatnya getas. Nah, semakin kecil nilai Fy, ya, semakin besar pula nilai epsilonnya. Nah, ini untuk baja lunak, karena baja lunak itu sifatnya lebih lunak gitu. Atau kita di sini ductile, ya, seperti tanah liat gitu. Lebih plastis gitu. Untuk beton non prategang, ya, yaitu beton yang beredar di pasaran, ya. Fy design, ya, lebih kecil atau sama dengan dari 550 MPa. Ya, berarti kalau udah tegang, ya, mutu bajanya naik, jadi di atas 550 megapascal. Oke. Untuk tulangan geser, Fy harus lebih kecil dari 400 MPa. Nah, tulangan geser itu kita sebut dengan tulangan, kalau kita tulangan sengkang, ya. Nah, ini sebut tulang. Kalau bahasa ilmiahnya adalah tulangan geser. Nah, Fy-nya kurang dari 400 megapascal. Sedangkan nilai ES itu regangan baja, ya, 200.000 megapascal. Oke, materi kita hari ini cukup padat, ya. Oke, lalu beton itu ada dua kondisi, yaitu ada dua kondisi yang mengakibatkan berubahnya volume beton, yaitu susut, yang kedua rangkak. Susut bisa diakibatkan oleh kandungan agregat, ya, kandungan agregat itu dari kadar air, ya, atau water cement ratio. Lalu ada moisture content atau MC, lalu kondisi pasir, kadar lumpur, dan lain sebagainya. Lalu faktor air semen, FAS, ya, faktor air semen, faktor air semennya terlalu rendah menjadi getas, dan faktor air semennya terlalu tinggi, dia menjadi lembek. Lalu ukuran elemen beton. Nah, elemen beton ini maksudnya material-material untuk membentuk beton, ya, karena ukuran split itu, terutama split, beda-beda, macam-macam, ya. Ada yang 1-2 cm, ada yang 2-3 cm, dan lain sebagainya. Kondisi lingkungan, penulangan, bahan tambah atau adiktif, dan jenis semen. Lalu rangkak. Nah, rangkak ini perubahan volume yang diakibatkan oleh beban yang terjadi pada struktur. Ya, formasi awal disebut dengan elastis. Lalu regangan tambahan akibat beban yang sama disebut dengan rangkak. Regangan total sama dengan regangan yang akibat beban, ya, beban elastis tambah rangkak tambah susut. Nah, efek rangkak dan susut, ya, menambah defleksi pada beton dan plat, ya. Nah, defleksi ini maksudnya adalah lendutan pada tulang, pada balok atau plat. Nah, ini mutu beton dan baja yang beredar di pasaran. Oke, cukup materi yang sangat esensial. Nah, pertama kita bahas beton yang sesuai dengan pedoman kita dari SNI, ya. Benda uji, ya, yang dites berbentuk silinder dan satuan kekuatannya adalah megapascal, ya. Nah, ini mutu beton, ya, yang biasa dipakai dari FC15, FC20, FC25, FC30, dan FC35.
lebih dari itu banyak ya, sampai FC 50 kalau nggak salah. Cuman saya belum berpengalaman untuk beton dengan FC yang di atas 40. Mungkin di lapangan udah sampai FC 60 mungkin ya. FC 15 berarti kuat tekan betonnya adalah 15 megapascal ya. FC 35 berarti kekuatannya 35 megapascal. Apabila megapascal ini dikonversi ke dalam kilogram per sentimeter kubik ya, maka tinggal dikali 10 ya. Yang tadinya 15 MPa jadi 150 MPa. Nah, tapi mohon digarisbawahi FC di sini ya. FC di sini benda uji yang dites masih berbentuk silinder dengan diameter 15 dan tinggi 30 cm. Sedangkan di lapangan, terutama pelaku konstruksi yang sudah tua ya, dia lebih familiar dengan mutu K ya, K. Mutu K. Untuk mencapai mutu K atau kubus ya, nah di sini ada faktor koreksi volume ya, karena volume kubus yang dites itu bentuknya 15 kali 15 kali 15 cm. Nah, maka FC tadi dalam berbentuk FC dikali 10 ya, dibagi 0,83. Maka di sini kita lihat hasilnya ya. Pak, kalau betonnya K terus kita mau FC nya berapa ya, tinggal dibalik aja hitungannya berapa. Nah, ini untuk mutu kuat tekan beton atau mutu beton. Selanjutnya mutu baja ya. Mutu baja yang banyak beredar di pasaran secara umum terdiri dari 3. Ada yang mutu 240 MPa atau U24, ada mutu 320 MPa atau kita sebut dengan U32 ya. Nah, lalu ada mutu 400 MPa ya, atau U400. Namun dalam perkembangannya banyak beredar juga mutu baja yang di luar ini ya. Ada yang U22 ada yang U37 ada yang U39 ada juga. MPa kalau menjadi kilogram centimeter square ya, berarti 240 tinggal dikali 10 ya, hasilnya 2400 kg per centimeter persegi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mulai menghitung, tapi sebelum menghitung tulangan kita harus tahu dulu syarat-syarat dan kondisi dalam perhitungan struktur. Syarat yang pertama adalah tegangan yang timbul secara elastis ya, harus lebih kecil dari tegangan yang diizinkan ya. Tegangan yang diizinkan adalah persentase dari FC, adalah fungsi dari mutu beton dan tulang baja. Oke. Lalu yang kedua, metode kekuatan unlimit. Nah, ini kurang dari ini di desain pada sebelum tahun 60 ya. Kekuatan yang ada tersedia harus lebih besar dari kekuatan yang diperlukan untuk memikul beban terfaktor. Kekuatan yang ada dihitung berdasarkan aturan dan pemisahan atas perilaku yang ditetapkan menurut peraturan. Lalu kekuatan yang diperlukan ditetapkan dengan jalan menganalisis struktur terhadap beban terfaktor. Nah, setiap beban yang bekerja ya harus dikali faktor-faktor koreksi ya.
Misalkan beban hidup 100 kg ya, 100 kg ya, harus dikali faktor beban hidup tuh, beban mati, baik itu beban hidup, beban mati atau apapun, ada faktor pengalinya. Nah, ini ya, nah ini faktor beban ya, faktor beban ya. Apabila yang dibutuhkan dalam perhitungan yang bekerja itu hanya beban mati, itu dead ya, maka faktor bebannya 1,4 tadi beban mati. Nah, apabila beban yang bekerja itu beban mati dan beban hidup ya, maka beban terfaktornya adalah 1,2D tambah 1,6L tambah 0,5 A atau R. A ini kita lihat beban atap, dan R adalah air hujan. Nah, ini yang biasa kita pakai untuk pekerjaan struktur. Ya, ada W itu angin. Ada E itu beban gempa, earthquake. Ya. Ada F, fluida. Nah, fluida ini cairan yang apa maksudnya? Fluida itu kentalan cairan ya. Menghitung struktur dengan beban air dan beban minyak tentu berbeda. Ini F. Oke, skip. Selain beban tadi dikalikan dengan faktor-faktor beban ya, setiap gaya yang kita hitung berdasarkan tadi ya, fungsi dari FC beton dan FC tulangan baja. Nah, ada faktor reduksi 0,8, lentur, aksial, tekan. Nah ya, ada faktor reduksi ya, jadi bebannya udah dikali sekian dan kekuatannya juga udah direduksi ya. Jadi kalau kita mengikuti ketentuan yang tercantum dalam SND ya, itu dijamin kuat. Kenapa harus ada tadi beban ada faktor beban, ada faktor reduksi ya. Nah, karena di proyek itu banyak hal yang sifatnya tidak pasti, banyak kejadian-kejadian yang di luar prediksi ya. Nah, pertama, kenapa harus ada faktor beban dan faktor reduksi ya? Untuk mengkoreksi ketidakpastian kekuatan bahan ya. Karena kita tahu seandainya kita menggunakan seandainya beton yang kita gunakan FC29 ya, apakah setelah crushing test hasilnya sama FC29? Ya, tentu tidak. Bisa jadi lebih, bisa jadi lebih tinggi ya, bisa jadi lebih rendah ya. Nah ya, jadi beton yang kita pakai, meskipun sudah kita tentukan desainnya, mutu betonnya berapa, setelah dites ya tidak selalu sama ya, ada bisa lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah meskipun persentasenya kecil ya. Oke, lalu aproksimasi dalam analisis ya. Ini dalam analisisnya takutnya beban yang direncanakan dengan realistisnya beda. Lalu variasi ukuran penambang beton dan penempatan tulangan yang tidak pas ya, meskipun kita rencanakan perampang tulangannya dengan jarak antara setiap 15 cm,
apa murni setiap 15 cm yang terpasang, ya. Tentu nggak selalu ya, mungkin ada kurang lebih sedikit. Ya. Lalu perampang beton, apakah beton yang akan tercetak sesuai 100% dengan cetakan backcasting, ya. Banyak faktor yang mengakibatkan adanya faktor reduksi dan tadi beban faktor, ya. Oke. Nah, faktor beban memperhitungkan kemungkinan terjadi pelampauan beban dalam struktur, ya. Nah, meskipun kita rencanakan beban hidup itu 100 kN contoh, untuk beban orang, ya siapa tahu di suatu hari beban hidup tadi dia lebih dari 100, ya. Bisa jadi dia bawa alat, bisa jadi dia memikul beban dan lain sebagainya, sehingga bebannya lebih dari 100, yang dalam artian dia lebih dari desain kita, ya. Oke. Ada faktor reduksi kekuatan, yaitu untuk memperhitungkan kemungkinan kurangnya mutu bahan di lapangan, ya. Oke, sudah saya jelaskan tadi. Ya. Ini ada safety factor U1 kali D tambah U2 kali L D plus L per 1 dibagi faktor reduksi. Beberapa istilah pada pembesian, ya. Yang pertama adalah balance steel ratio, ya. Kondisi tulangan tariknya secara teoritis meleleh pada saat beton tekannya mencapai regangan ultimate, yang berarti dia tulangan yang terpasang sesuai dengan desain, ya. Lalu selanjutnya under reinforce, ya. Jika struktur mempunyai lebih sedikit tulangan yang diperlukan, ya. Jadi tulangan yang terpasang lebih kecil dari yang diperlukan. Misalkan kebutuhan tulangnya 10 tapi ternyata dipasangnya 8, maka terjadi under reinforce, ya. Lalu ada over reinforce, ya, yaitu jika struktur sedikit lebih banyak tulangan dari kondisi seimbang, ya. Ini tulangannya yang kebanyakan. Bagusnya yang mana? Nah, bagusnya yang balance, ya, jumlah tulangannya sesuai. Ketika under reinforce, ya, maka bangunannya, struktur yang kita desain, ya, kurang kuat. Tapi ketika over reinforce, ya, berarti struktur yang kita desain dia terlalu mahal atau tidak ekonomis, ya. Maka yang paling bagus adalah balance steel ratio, ya, yaitu kondisi seimbang antara kebutuhan dan yang terpasang. Nah, oke, mulai sedikit rumit, ya. Tolong perhatikan di grafik di samping warna putih, ya. Nah, ini adalah perampang, ya. Ini regangan yang terjadi. Kalau yang di bawah dia akibat tarik, dan yang di atas akibat tekan, ya. Nah, untuk menanggulangi tarik tadi, karena beton tidak kuat terhadap tarik, kan, maka butuh T, ya. T adalah luas tulangan dikali mutu baja, ya. Nah, ini C tekan, ini yang di atas, sedangkan yang di atasnya tekan, ya. Nah, tekan yang terjadi sebesar 0,25 Fc, ya. Jadi tekannya harus di bawah mutu beton yang kita rencanakan, ya. Tapi maksimal adalah 0,8 Fc, ya.
Lalu ada C ini adalah jarak antara as struktur terhadap puncak ya. Ini gaya yang diakibatkan oleh C. Nah, oke, di sini ada rumus-rumus yang menjadi dasar perhitungan ya. T sama gaya tarik, C gaya tekan, Fc mutu beton, Fy mutu tulangan, A tinggi balok tegangan terhadap tekan, B lebar penampang balok, AS luas tulangan tarik, dan D tinggi efektif penampang balok. Oke, tahapan perencanaan tulangan baja. Kita mulai ke perhitungan ya. Diberikan nilai B, D, AS, FC, FY, dan epsilon atau modulus elastisitas baja sebesar 200.000 megapascal. B ini adalah tebal, D ini tebal efektif, ini panjang, ini tebal efektif, AS luas tulangan, FC mutu beton, FY mutu baja, dan ES adalah modulus elastisitas ya. Pertama kita harus hitung angka rho ya. Simbolnya mirip huruf P. Ini rho sampai dengan luas tulangan dibagi B dikali D ya, dikali ukuran penampang. Rho itu apa? Rho itu adalah konstanta yang menjadi dasar nanti untuk kita menghitung tulangan. Lalu ada rho minimum. Rho minimum sama dengan 1,4 dibagi Fy. Rho yang akan kita pakai, maksud saya rho desain ya, harus lebih besar dari rho min ya, min. Apabila rho minnya lebih besar, apabila rho pakainya lebih besar dari rho min, maka kita bisa lanjutkan ke perhitungan rho balance ya. Apabila rho-nya lebih kecil dari rho min ya, maka luas tulangannya harus kita perbesar. Dengan kata lain, dimensi tulangannya harus kita perbesar ya. Ya. Oke, lalu ada rho balance hasil 0,85 kali Fc dikali Fy dikali beta 1 dikali 600 per 600 plus Fy. Nah, beta 1 ini apabila beta 1-nya kurang dari 30 ya, maka betanya adalah 0,85. Apabila Fc-nya lebih dari 30 MPa, maka beta yang akan kita hitung adalah 0,85 min dalam kurung Fc mutu beton dikurang 30 dibagi 70 dikali 0,05. Dan beta minimumnya ya 0,6. Oke, setelah kita hitung rho balance ya, apabila rho hitung harus ya kurang dari 0,75 rho balance. Apabila ya, kita bisa lanjutkan perhitungan. Apabila tidak, maka penampangnya harus kita perbesar. Oke, apabila rho hitungnya lebih dari 0,75 rho balance ya, ini kita bisa menghitung, berarti perhitungan kita sudah aman ya. Kita bisa lanjutkan perhitungan A kecil ya. Oke, kita lanjutkan. Ini Mn. Nah, Mn adalah momen yang sanggup dipikul oleh desain tadi
Mn harus lebih besar. Jadi M pada desain harus lebih besar dari momen yang terjadi. Ya, maksud saya momen yang diakibatkan oleh tadi detail perencanaan, oleh diameter tulangan, oleh penampang, oleh mutu beton, mutu baja harus lebih besar dari momen ultimate. Nah, momen ultimate adalah momen yang sudah terfaktor. Ya, momen ultimate kita hitung dengan menghitung beban-beban yang bekerja pada struktur. Apabila ini sudah terpenuhi, maka perhitungan kita sudah selesai. Oke. Contoh soal ya. Nah, kita mulai rumit di sini. Ya, mulai rumit. Pada contoh soal ini, kita akan merencanakan tulangan balok ya. Nah, tipe tulangannya tulangan tunggal. Tulangan tunggal itu maksudnya adalah tulangan ya, tulangan yang posisi tulangannya hanya satu lapis ya. Pada area lapangan itu di atas, pada area tumpuan tulangannya disimpan di atas, dan pada area lapangan disimpan di bawah. Contoh, momen yang terjadi adalah 94,4 kN ya. Bentang balok 5.500 mm atau 5,5 meter. Dimensi balok 400 x 200 ya, tingginya 400 dan lebarnya 200. Nah, pertama kita menghitung tebal efektif beton ya, yaitu tebal penampang ya, dikurangi selimut beton ya, dan dikurangi tulangan. Oke, berarti supaya memudahkan kita rencanakan dulu ya, kita rencanakan bahwa selimut beton adalah 40 mm 4 cm. Tulangan geser atau sengkang atau cincin kita rencanakan diameter 8 mili. Dan sedangkan tulangan pokok kita rencanakan 14 ya. Hasilnya adalah ini 55 mm ya. Maaf tidak saya cantumkan di sini, mungkin lupa. D efektif sama dengan H dikurang D aksen. D aksennya 55 ya, perhitungan ini. Dan hasilnya 345 mm. Nah, berarti tulangan ya. Tinggi beton efektifnya adalah 345 mm. Nah, FC yang dipakai ya adalah FC, maaf tidak saya cantumkan, FC 30 ya. FC 30 ya, berarti beta 1 sama dengan 0,85. Oke, Mn atau beban terfaktor sama dengan tadi momen yang bekerja dibagi faktor reduksi. Nah, momen ini kita rubah dulu ke dalam kilonewton milimeter. Ya. Nah, hasilnya adalah 118.1650 Newton milimeter. Ya, oke.
Nah, kita ingat ya, rho perlu ya harus berada di antara rho min dan rho max ya, untuk mendesain sebuah struktur yang ekonomis dan efisien ya. Rho perlunya harus berada di atas rho min dan di bawah rho max. Kita hitung dulu rho min. Rho min sama dengan 1,4 per Fy ya. Fy itu mutu beton. Nah, di sini kita menggunakan U40 ya. Fy-nya 400 megapascal. Berarti rho min-nya adalah 0,0035. Oke, selanjutnya kita menghitung rho balance ya, atau rho ketika rho yang dibutuhkan dalam struktur tersebut ya. 0,85 dikali beta 1 dikali Fc per Fy dikali 600 dibagi 600 plus Fy. Ini 0,85, betanya tadi beta 0,85 karena Fc-nya kurang dari sama dengan 30 ya. Kita menggunakan Fc 30. Apabila Fc-nya di atas 30, maka kita beta 1 yang akan kita pakai adalah ini. Oke, hasilnya adalah rho balance-nya 0,0325 sekian. Oke. Rho maksimum ya 0,75 kali rho balance ya. Ini angka 0,75, angka 0,85 adalah angka konstanta ya, yang dihitung berdasarkan pengalaman empiris di lapangan ya. Kita lanjutkan. Rho max sama dengan 0,75 dikali rho balance ya. 0,75 kita masukkan, rho balance-nya 0,0325. Oke, rho max-nya udah kita ketahui 0,024 ya. 0,24. Nah, berarti sebisa mungkin rho perlu kita harus berada di bawah 0,024 dan di atas 0,0035. Oke, sekarang kita hitung Kmax. Kmax untuk menentukan ya, dia balok bertulangan tunggal atau bertulangan ganda ya. Apabila hasil perhitungannya, apabila MR-nya nanti lebih dari MU ya, dia balok bertulangan tunggal. Apabila MR-nya kurang dari MU, maka dia masuknya tulangan ganda. Oke. Kmax-nya rho max dikali Fy sekian. Nah, ini maaf saya typo ya. Ini harusnya Fy ya. Harusnya Fy. Oke, Kmax 9,6 megapascal. Ya, MR max-nya sama dengan tadi faktor reduksi kali dimensi B ya. B-nya kan lebarnya 200. Ya, 200 dikali D atau tebal efektif beton dikali Kmax. Kmax-nya 96134 MPa, kita rubah ke dalam kilonewton meter ya. Kali hasilnya 9,6 dikali 10 pangkat min 6 ya. Oke, ternyata hasil perhitungannya MR max-nya adalah lebih dari M momen ultimate ya. Momen ultimate-nya 94 ya. Nah, maka balok dianalisis sebagai balok bertulangan tunggal. Oke, lalu kita akan menghitung rho perlu. Rho perlu nanti yang menjadi dasar dalam menghitung luas tulangan ya. Rho perlu kita hitung dengan cara
0,85 dikali FC dibagi FY dalam kurung 1 ya, 2 kali MN dibagi 0,85 dikali FC mutu beton dikali B lebar dikali D ya. D ini adalah tebal efektif beton ya. F rho nya setelah kita hitung adalah 0,013. Oke. Ya, tolong digaris bawahi 0,013. Dia posisinya di mana? Ya, posisinya lebih besar atau lebih kecil dari rho max? Oke, lebih kecil ya. Lebih kecil dari rho max. Oke. Lebih kecil dari rho max. Nah, kita lihat lagi rho adanya dia lebih kecil nggak dari rho min? Ya berarti dia di atas rho min ya. Oke, nah berarti yang akan kita pakai adalah rho perlu. Nah, rho ada lebih dasar dari rho min, maka yang akan kita pakai, oh maaf, ini saya typo nih, gak keedit. Berarti rho ad yang akan kita hitung, yang akan kita pakai adalah rho ada 0,013 ya, berarti ini adalah harusnya 0,013 sekian. Maka luas tulangan sama dengan rho 0,013 dikali 200 kali 327, hasilnya sekian. Oke, lalu berapa jumlah tulangan yang akan kita pakai? Nah, berarti tadi AS perlu 1027 dibagi luas tulangan. Kita di sini 20. Oke, tolong dirubah ini menjadi 14 ya, karena di perhitungan tadi 14 ini salah, ini 14 ya. Dari sini kita ketahui berapa jumlah tulangan yang akan kita pakai. Nah, kalau kita hitung, misalnya diketahui bahwa tulangan yang akan kita pakai 4 batang. Kita cek 4 batang, 4 kali luas tulangan, 4 kali luas tulangan berapa hasilnya? Nah, hasilnya harus lebih besar dari luas tulangan perlu. Tuh, maaf, di contoh soal ini saya banyak yang kelewat ya, jadi koreksi buat saya ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya koreksi angka-angka yang miss seperti ini saya minimalisir gitu. Oke. Nah, untuk mengevaluasi pertemuan kita kali ini saya berikan kuis ya. Kuisnya relatif sama tapi di ketentuannya yang berbeda. Ini ada nilai XY yaitu 2 angka NIM terakhir. Lalu mutu betonnya juga naik menjadi 35 MPa dan mutu bajanya 320. Oke, silahkan Anda hitung kebutuhan tulangan ya, kebutuhan tulangannya berapa. Nah, jawabannya silahkan ditulis tangan secara rapi lalu di email ke saya ya. Gitu. Oke, dimensi baloknya jelas 450 mm dan lebarnya 250 mm, FC, FY, momennya jelas ya. Oke, tinggal dihitung ya. Tuh ya. Oke, saya rasa cukup. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.